Number 23. Did Betty listen to what her boss said? She followed the directions to the letter. What does the man mean? Oke, maksudnya apa? Si Betty will follow. Dia mengikuti arahan. Ikuti arahan. Tulisan. Di Itu jawabannya yang mana? di Oh, B. Bravo atau Delta atau Charlie pakai Alpha? B. delta. Delta Work exactly as instructed. Ya, ini karena variasi ya. following. Letter or letter. Nah, kita dengarkan kembali ya, kita dengarkan kembali. Karena variasi jawabannya. Number 23. Did Betty listen to what her boss said? She followed the directions to the letter. What does the man mean? Oke, she follow the direction to the letters. Dia mengikuti arahannya. Nah, berarti maksudnya Delta. Delta ya. Yay. Jadi yang tadi jawab Charlie, mohon maaf. Jadi tadi ada kata follow, jangan dipilih kata. Nah, jadi ada kata follow, di sini kan ada kata follow, terus di sini menginstruksi letter. Letter itu maksudnya kan kemudian, nanti, itu will apalagi, will follow the instruction letter. Dia nanti dia akan mengikuti instruksinya. Kan maksudnya nggak nanti, sudah selesai dia. Oke, jadi Betty worked exactly as instructed. Berarti bekerja seperti yang diperintahkan. Oke, jawabannya berarti soal nomor 23 itu di Delta. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. What does the man mean? What does the man mean? Well, he... B. Unsuccessful. Berarti It jawabannya means fail. B. B. Walter failed in business. Walter gagal di bisnis. He hasn't been unsuccessful. Berarti dia nggak gagal. Terus? Berarti si Iya sih, karena has not berarti kebalikannya. Ya, betul ya. Tadi kan di situ ada kata hasn't sama unsuccessful. Jadi ada double negatif, ya kan ya? Iya. Ada kata double negatif, berarti jawabannya positif. Kita dengarkan lagi ya untuk memastikan apakah dia double negatif. Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. Nah, hasn't, unsuccessful, ada kata double negatif, berarti jawabannya positif. Jawabannya yang tepat adalah C. Oke, Charlie. Berarti sukses dia. Sukses. Berarti the Walters Company is doing rather well. Jalan dengan baik. Oke, soal nomor 19 sampai 24. Sekarang kita ke slide selanjutnya untuk soal nomor 25 sampai soal nomor 30. Terakhir untuk part A. Sisa 6 soal. Oke, kita ke soal 25. Kita dengarkan. What does the man mean? Soal 25, nomor 25. Number 25. Are you going to organize that closet this morning? I wish I didn't have to. What does the man mean? Okay, what does the man mean? Apa maksudnya?
I wish I didn't have to. Saya harap saya nggak Oh. harus. Oh, berarti dia males. B. Oh, berarti udah Dia beres ngerasa kloset. dia ngerasa udah beres. Ya, dia masih sudah beres. Berarti C ya. Oke, kita dengarkan kembali ya. Kita dengarkan kembali. Oke. Kita dengar kembali audio nomor 25. Number 25. Are you going to organize that closet this morning? I wish I didn't have to. What does the man mean? Oke, what does the man mean? I wish I didn't. Wish. See? I wish I Berarti didn't. antara A dengan C. Antara A dengan C. Kalau yang C itu apa? He needs to rearrange. Dia Dia harus ngatur kembali. mengulang kembali kan, rearrange. Terus kalau yang A itu he should put the organ in the closet. C, orang pertama tadi dia mengatakan apa? Orang pertama mengatakan nggak salah, are you going to organize? Apa tadi? Akankah kamu mengorganize atau mengatur that closet this morning? Are you going itu kan akan. I wish I didn't have to. Saya harap saya nggak harus. Berarti kan? Berarti dia harus. Dia harus. Harus. Nah, berarti kan dia harus apalagi organize lagi. Jawabannya yang tepat adalah C. Oke, jawabannya yang tepat adalah Charlie. He needs to rearrange. Bedanya rearrange sama arrange apa, Kak? Yang mana? Bedanya rearrange dan arrange. Arrange itu mengatur, arrange itu mengatur ulang. Re, kalau ada awalan imbuhan re, nah itu sebenarnya maknanya mengatur ulang. Ini ada imbuhan ini re. Kayak ada kata replay itu kan berarti kata play, replay. Ada kata do menjadi redo, lakukan kembali. Rearrange berarti ditata kembali klosetnya. Itu. Berarti butuh menata ulang. I wish I didn't have to. Saya harap saya nggak harus menata ulang maksudnya. Have to organize. Oh, dia nggak mau. Asalnya dia nggak mau. I wish Harus. I didn't have to. Ya kan? Bahasa-bahasa I wish itu loh. Saya harap saya nggak harus kerjain. Nah, gitu. Tapi kan dia ngerjain. Karena this morning ada kata I wish itu kan berlawanan, toh. Kalau ada kata I wish itu dia berlawanan. I wish, saya berharap saya nggak akan pergi. Tapi kan aslinya dia pergi. I wish I didn't eat, saya harap nggak makan ini. Tapi faktanya dia makan. Nah, itu ada kata I wish. Oke, soal nomor 25 cukup clear kah? Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal 26. Number 26. Did Sally finish that difficult assignment? She gave up before she really got started. What does the woman say about Sally? Oke, soal nomor 26. Berarti E jawabannya. Berarti apa? Karena dia enggak. Karena dia Give up, Udah nyerah. kerjain. dia Udah menyerah. nyerah. Menyerah memulai. belum memulai. Oke, berarti jawabannya ya Alfa. Dia belum mengerjakannya sudah menyerah kan? Berarti jawabannya yang Alfa. Oke, soal nomor 27. Number 27. What did Peggy say about the job I did? She couldn't have said nicer things. What does the man say about Peggy? E lagi jawabannya Alfa. He said some terrible things. Dia mengatakan tentang hal-hal B? yang mengerikan.
Kalau yang B apa? She didn't say anything nice. Dia tidak mengatakan sesuatu hal yang menyenangkan. Yang C, she didn't have any nice thing. Dia nggak mempunyai hal-hal yang menyenangkan. D, she said really wonderful thing. Dia mengatakan hal-hal yang menyenangkan, yang indah. Apa jawabannya? Alfa. Alfa, coba kita dengarkan kembali ya. Kita dengarkan kembali soal nomor 20. Number 27. What did Peggy say about the job I did? She couldn't have said nicer things. Apa katanya? She could. She Dia nggak couldn't, bisa bilang negatif ya. Dia she couldn't have said Nice. Dia nggak bisa Nice. bilang bagus. dia nggak bisa bilang bagus. She could- Yakin dia nggak bisa bilang bagus. Kita ulangi ya. Sekali lagi terakhir nih ya. Number 27. What did Peggy say about the job I did? She couldn't have said nicer things. What does the man say? Dia bilangnya nicer thing. Wah, jadi kalau lengkapnya dia bilangnya she couldn't have said nicer thing. Dia nggak bisa mengatakan hal yang lebih indah lagi, lebih enak lagi. Oh berarti Delta. Nah, dia bilang bagus delta. banget. Iya, itu makna lainnya delta. Jadi kalau teman-teman sudah belajar materinya, itu ada yang namanya negatif ketemu dengan komparatif. Nah, jadi ketika ada negatif dengan komparatif itu maknanya dia malah positif. Nah, tidak ada wanita, misalnya saya bilang tidak ada wanita yang lebih cantik dari ini. Berarti kan cantik sekali, ya kan ya? Nah, itu karena tidak ada, terus lebih cantik. Nah, itu maksudnya negatif plus komparatif. Jadi maknanya paling, gitu. Jadi kalau ada negatif ketemu dengan komparatif, comparison, yang better, nicer, dan seterusnya itu yang ada ER-nya, itu maknanya paling. Ini teman-teman sudah belajar materinya kah? Semuanya ini? Udah. Oh, sudah. Dari dosen. Oh, sudah dari dosen ya. Nah, kalau sudah dari dosennya berarti sudah. Oke, sekarang kita ke soal nomor 28. About Peggy. Soal nomor 28. Tuh habisin tuh lontong. Kupat sedikit lagi kita sok. Ya. Number 28. Your new secretary seems to be doing a great job. Rarely do new employees take such initiative. What does the woman mean? Oke, nomor 28. What does the woman? Bisa diulang nggak, Sir? Bisa. Saya ulang kembali. Number 28. Your new secretary seems to be doing a great job. Rarely do new employees take such initiative. What does the Apa katanya orang kedua? Suaranya nubruk. Iya, Ada suaranya. Suaranya nubruk. Saya mute ya, saya mute all. Yang mau bicara silakan bicara. Nah, ya apa kata orang kedua tadi? Teman-teman di mute mandiri. Sudah saya mute all misalnya. Yang B. Yang B, new workers don't generally undertake action on their own. Tadi orang kedua apa, Mbak? Mbak siapa ya? Mbak. Tadi orang yang kedua itu mengatakan apa sih? Oke, kita ulangi aja ya, karena terlalu lama sudah. Kita ulangi. Number 28. Your new secretary seems to be doing a great job. Rarely do new employees take such initiative. Oke, ada kata rarely. Apa sih rarely itu maknanya?
Rarely. Jarang. Jarang. Nah, jarang. Rarely do new employees. Jadi pekerja-pekerja baru itu jarang take such initiative katanya. Jarang mengambil inisiatif. Berarti maksudnya nomor 28 itu sama halnya seperti yang mana jawabannya antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo. Bravo. Oke. Jadi pegawai baru itu jarang mempunyai inisiatif. Berarti kan jarang mengambil tindakan berdasarkan their own, kehendak mereka sendiri. Gitu. Jadi jawabannya nomor 28 itu bravo. Oke, lanjut ke soal nomor 29. What does the woman mean? Number 29. Did you enjoy taking care of the children all afternoon? If you had gotten here any later, I'd have been a wreck. What does the man mean? Oke, 29. What does the man mean? Halo, soal nomor 29. Ulang, Sir. Ulang, oke ya. Biasanya soal akhir-akhir itu emang soal yang susah biasanya ya. Jadi soal, kan ada steppingnya itu, 10 soal awal itu mudah, 10 soal kedua itu sedang, 10 soal terakhir itu susah emang. Itu part A-nya di situ. Emang dia bertingkat. Dan semakin akhir emang dia agak susah, agak panjang percakapannya. Saya ulang. Number 29. Did you enjoy taking care of the children all afternoon? If you had gotten here any later, I'd have been a wreck. What does the man mean? Oke, what does the man mean? Oke, orang kedua tuh mengatakan apa sih sebenarnya? I have been wrecked. I have been wrecked, saya akan hancur terus. Pokoknya dia nggak mau gitu. Pokoknya dia nggak mau. Ayo kira-kira apa jawabannya? Delta. Delta. He's glad that she was not any later. Dia senang bahwasannya dia itu datangnya sekarang, nggak nanti-nanti. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Orang pertama mengatakan apa, orang kedua mengatakan apa yang lebih jelas ya. Did you enjoy taking care of the children all afternoon? Nah, did you enjoy taking care of the children? Senang nggak ngerawat anak-anak? Nah, katanya kan, all the afternoon. Terus, itu pertanyaan dari yang orang pertama. Senang nggak ngerawat anak-anak? Terus yang si laki-laki mengatakan, if. Nanti ada if ya, conditional sentence. If you had gotten here any later, I'd have been a wreck. Kalau kamu nggak ke sini, kalau kamu nggak ke sini ya sudah, hancur saya katanya. Ya, istilahnya seperti itu. Berarti jawabannya nomor 9. B. Bravo. Anaknya bakal terus Alpha. Ya, Alpha. Berarti maksudnya si laki-laki itu yang delta. Maksudnya dia tuh senang kalau dia tuh sudah datang. Kalau dia nggak datang, makanya tadi bilang gitu kan. If you hadn't gotten here any later, kalau kamu sampai ke sini, nggak ke sini, ya sudah, itu sudah saya. Berarti kan dia tuh senang kalau dia tuh datang, karena dia sudah nggak lagi merawat anak-anaknya, gitu. Paham nggak maksudnya kira-kira ini? Paham. Jadi ini conditional sentence itu ya, conditional sentence. Kalau kamu nggak datang, karena if you had gotten here any letters, kalau kamu kesininya nanti, any letter itu loh. If you had gotten here any letters, I would have been.
Kalau kamu kesininya nanti-nanti, sudah hancur saya sudah ngerawat anak-anak. Untungnya dia sudah datang sebelum nanti-nanti. Makanya dia senang. He is glad that she was not any later. Makanya dia senang bahwasanya si ceweknya itu nggak nanti-nanti datangnya atau sekarang. Itu maksudnya yang nomor 29. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir untuk yang part A. Soal nomor 30. What does the man mean? Number 30. I just got back from the market. So you did do the shopping. What had the woman assumed about the man? Oke, nomor 30. A. Jawabannya? D. A. He always went to the market, yang delta. Terus ada lagi? A. A. He had not gone to the store. Dia tidak Ulang pergi ke... terus. Apa jawabannya? Saya ulang ya. I just got back from the market. So you did do the shopping. What had the woman assumed about the man? Oke, what had the woman assumed about the man? Apa sih pertanyaannya? What had the woman assumed? Apa asumsi? Wanita. Oh, he was going to take care of the shopping. Jadi jawabannya? C. A. D. Oke, jawabannya yang A, alfa. Oh. Paham nggak ini? Lah, Kayaknya? Nah, lah kok kan 30 ini saya jelaskan ya. Oke, saya ulang dari awal audionya. Oke, teman-teman perhatikan dia mengatakan apa. Number 30. I just got back from the market. Oke, saya baru tiba dari pasar. Ya kan? Paham ya? Saya baru tiba dari pasar nih. So you did do the shopping. So you did do the shopping. Berarti asumsi awalnya apa? Kan gitu. Jadi di sini ada kata so you did do the shopping. Teman-teman pernah belajar tentang emphasize menggunakan auxiliary ya kan ya? Misalnya kalau saya mengatakan seperti ini. Kalau saya bilang I love you, itu kan biasa saja, saya mencintaimu. Tapi kalau seandainya saya tambahkan auxiliary do, I do love you, bukan negatif ya. I do love you, berarti maknanya saya benar-benar mencintaimu. Itu maknanya penegasan, emphasize. Tidak ada kata emphasize-nya. Sama halnya kasus seperti soal nomor 30 ini. So you did do the shopping. Jangan bilang seperti itu. So you did do the shopping. Oh, kamu benar-benar belanja. Nah, berarti kan asumsi sebelumnya, asumsi si wanita, si cowok itu tidak pergi ke pasar atau tidak berbelanja. Paham kan sampai di sini, teman-teman? Insya Allah. Udah maksudnya ya. Jadi kalau ada keterangan seperti ini, so you did do, dia itu menekankan, emphasize. Asumsi awalnya yang ditanyakan. Saya ulangin ini audionya. Number 30. I just got back from the market. So you did do the shopping. Nah, so you did do the shopping. Berarti kan di situ dia heran. Oh, jadi kamu beneran belanja? Nah, kalau kita artikan seperti itu. Oh, jadi kamu beneran belanja. Pertanyaannya kan Tadinya enggak. belum sampai ke situ. Tadinya si perempuan mikir dia enggak ke. Perempuan yang mikir dia nggak belanja. Makanya dia tegaskan dengan so you did do the shopping. Oh, jadi kamu beneran belanja. Berarti kan asumsi awalnya kan dia asumsinya bahwasanya si laki-laki tidak belanja. What had the woman assumed about the man? Nah, what had the woman assumed? Pertanyaannya juga menggunakan past perfect kan? Past perfect lebih lampau. Berarti kan assume sebelumnya. Sebelum terjadinya shopping.
Seperti itu. Makanya jawaban soal nomor 30 alpha. Atau kok dalam soal TOEFL, kok teman-teman menemukan kata so diikuti oleh penegasan auxiliary, nah misalnya seperti ini, so you did, kan harusnya kan munculnya did itu kan kalau kalimat negatif atau kalimat pertanyaan. Wih, kok ada yang teriak-teriak itu? Ngeri banget. Itu kenapa? Kenapa? Jangan berantem. Saya ulang ya. Jadi kalau dalam soal TOEFL, teman-teman menemukan ada kata so diikuti oleh penegasan auxiliary. So you did. Nah, itu tadi ditekankan kan. So you did do the shopping. Muncul auxiliary tanpa negatif, berarti itu maksudnya dia penegasan. Kan kalau negatif jadinya did not do. Ini cuma did saja. Nah, I don't do. Ini I do. Berarti itu penegasan. Saya benar-benar melakukan. Itu maksudnya adalah yang ditanyakan asumsi. Kalau dalam kasus soal part A. Berarti kebalikannya. Seperti itu. Karena ditanyakan asumsinya. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan yang mau ingin ditanyakan. Monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30 atau yang ingin diketahui tentang part A. Nah, jadi tentang part A, seperti yang dijelaskan di awal itu, yang namanya part A itu pastinya kita 90% fokus ke orang kedua. Karena yang ditanyakan itu pasti orang kedua. Terus, jawabannya restatement, pengulangan makna, tapi katanya kemungkinan berbeda. Terus selanjutnya adalah trik yang paling terakhir, kalau kita nggak nangkep apa maksudnya, jangan memilih seperti yang kita dengar. Itu trik-trik untuk mengerjakan soal di dalam part A, 30 soal part A. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Saya Kak, saya. Monggo, silakan. Selain kata do itu, untuk mengetahui emphasize itu kata-kata apa aja Kak, selain do? Emphasize itu banyak sebenarnya, Mbak. Ada yang menggunakan kata auxiliary do, ada yang dia menggunakan kata very, extremely, itu juga menggunakan kata emphasize. Jadi menekanan. Ada kata very, I love you very much, itu kan juga emphasize. Yang penting dia menekankan. Cuman kalau dalam struktur, nah dalam istilah grammarnya biasanya menggunakan kata did atau auxiliary itu, penegasan yang menggunakan did. Seperti itu. Ada lagi, Kak? Ada yang masih mau masuk? Ada lagi, Kak, teman-teman semuanya? Halo? Udah paham kayaknya Kak. Clear, Miss. Mister. Clear ya. Oke, ini sebenarnya kita akan membahas part B sama part C. Jadi masih ada 20 soal sebenarnya, masih ada 20 soal untuk yang part B dan part C. Cuman berhubung masalah waktu, jadi untuk soal yang part B sama part C sepertinya belum bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk kapan pertemuannya ya nanti kita nunggu kabar aja ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian karena sekarang sudah hampir sudah setengah 11, jadi sudah 90 menit. Nantinya teman-teman akan mendapatkan recordnya ya, record dari pembelajaran online kita. Jadi yang teman-teman masih belum memahami atau ada gangguan koneksi, nanti bisa menonton kembali recordingnya. Oke, jadi kalau seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, akan saya akhirin kelasnya. Sudah jelaskah ini semuanya? Tidak ada yang ingin tanyakan? Teman-teman? Ada pertanyaan? Terima kasih banyak. Di chat. Oh, di chat. Bentar ya, saya lihat dulu chatnya. Kak, saya mau nanya, listening ini biasanya dipakai di TOEFL tipe apa ya? IBT, ITP, BBC, CBT. Bentar ya, saya lagi kunyah dulu. Oke, saya jawab pertanyaannya. Kak, saya mau tanya, listening biasanya dipakai di TOEFL tipe apa? Oke. Tipe TOEFL itu sebenarnya cuma ada 3. Ada PBT, ada CBT, ada IBT. Nah, jadi kalau ITP itu sebenarnya bukan jenis TOEFL. Teman-teman banyak sering keliru ya. PBT itu singkatan dari Paper Based Test, CBT itu Computer Based Test, IBT itu Internet Based Test. Sedangkan yang dimaksud dengan ITP itu apa? ITP itu adalah Institusi Testing Program. Jadi dia ini adalah institusi yang mengeluarkan
tes TOEFL resmi. Makanya kalau kita mau tes TOEFL yang agak mahal itu kan bayarnya kan TOEFL ITP. Berarti itu TOEFL-nya resmi. Soal-soalnya dari institusi ITP itu gitu. Kalau jenis soal seperti ini sama, ada semua jenis ada. Sama. CBT, BBT sama IPT sama. Dengan seperti itu. Itu saya jawab pertanyaan dari siapa ini, Kak? Kak Tia Destiani. Kak Tia, apakah sudah cukup jelas, Kak Tia? Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Ada lagi